atas gunung. Ya, belum suami istri. Bisa jadi sudah suami istri pun masih agak pantang buat kayak gitu ya kan. Nah, menyaksikan hal tersebut seketika Risa jadi kesal lah. Dia ngebatin, alah jangan-jangan gara-gara perangai kalian berdua ini aku dilempar batu sama suara babi hutan dari tadi ya. Di situ Risa udah mikir pasti penunggu gunung nih marah perkara Nia sama Billy udah nggak sopan. Kok bisa mereka di atas gunung malah tidur satu selimut nih? Nggak betul orang dua nih. Nah, sikap Nia dan Billy itu akhirnya langsung membuat Risa tidak yakin untuk melanjutkan pendakian. Perasaan aku entah kenapa tiba-tiba udah nggak karuan. Nah, aku jadi takut, aku jadi resah, khawatir, marah, semua bercampur jadi satu. Dan saking kesalnya sampai-sampai si Risa ini spontan keluar dari tenda dan buru-buru memakai sepatu. Dimana di depan atau di hadapan teman-teman yang lain yang masih ada di luar tenda atau yang ada di tenda satunya ini, Risa bilang, "Guys, hey, semuanya aku balik duluan ya," katanya. Nah, mendengar ucapan Risa kayak gitu dia kaget kawan-kawannya kan. Apalagi si Kiki, mau kemana kau? Sekarang juga udah malam loh ini. Ya nggak apa-apa, aku mau balik aja, kata si Risa. Kenapa? Kok tiba-tiba? Ada apa? Kau sakit? Ada apa? Cerita dulu. Nggak, kok nggak apa-apa. Kau mau pulang aja, aku nggak mau lanjut pendakian, kata si Risa. Dan tidak lama kemudian dengan gegabah Risa pun langsung berjalan ke jalur turun gunung. Betulan dipakainya apa dia nih kan, dipakai sepatunya, diambilnya tasnya, turun ya. Entah apa yang terjadi waktu itu Nadia, tapi yang jelas aku betul-betul spontan mau pulang tanpa memikir resikonya. Nggak ada aku pikirkan. Nah, melihat Risa yang tetap nekat pulang ini, Tony teman yang tadi itu langsunglah keluar dari tenda. Dia bilang, "Woi Risa, tungguin aku," katanya. "Aku temenin kau pulang ya. Jangan kau balik sendiri malam-malam kayak gini. Tunggu bentar, tunggu situ." "Ya udahlah, yuk," kata si Risa. "Ayo bentar, aku siap-siap dulu ya." Tony lah yang ngawanin dia kan, Dan betul, singkat cerita sekitar jam 2 pagi Risa dan Tony pun pulang berdua, meninggalkan teman-temannya yang masih akan melanjutkan pendakian. Si Nia sama si Billy kayak gimana? Tetap tidur. Aku udah gak peduli lagi sama mereka berdua, Nat. Yang jelas pada saat itu yang ada dalam pikiran aku cuman mau turun sekarang. Gak peduli aku walaupun udah tengah malam, aku tetap mau turun. Tapi tanpa Risa sadari, ternyata perjalanan turun mereka malam itu sangat-sangat berbahaya. Ada banyak kali gangguan yang siap meneror mereka di perjalanan pulang ini. Nah, ketika turun itu, Risa dan Tony berjalan di tengah gelapnya malam dengan hanya mengandalkan senter milik Risa. Pada saat itu Risa berjalan di depan dan Tony ngikutin dia dari belakang nih. Jalan lah gitu kan. Terus sekitar 15 menit pada saat mereka mulai berjalan turun, tiba-tiba Tony berlari, nyalip si Risa nih. Dipotongnya Risa kan, dia jadi di posisi depan dan langsung merentangkan kedua tangannya. Melihat hal tersebut, seketika langkah Risa langsung terhenti lah ya kan. Dalam beberapa menit kemudian mereka berdua hanya terdiam aja di sana. Dan di momen itu bulu kuduk Risa langsung mulai berdiri. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya dia melihat sesuatu yang sangat-sangat menyeramkan. Pada saat itu Risa melihat ada anak harimau seukuran anjing dewasa yang seolah sedang mencegat perjalanan mereka berdua, Nah, Risa mengira kalau harimau itulah yang membuat si Tony tiba-tiba nyalip tadi ya kan. Tapi ternyata Tony justru melihat sosok yang berbeda, bukan anak harimau itu. Kalian tahu, di dalam penglihatannya Tony melihat ada sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian serba hitam sedang menatap marah ke arah mereka berdua, Risa sama Tony melihat pemandangan yang berbeda. Tapi waktu itu mereka nggak bilang, cuma dalam pikiran masing-masing nih. Dan yang ada apa? Risa sama Tony hanya bisa mematung sambil terus memanjatkan doa. Tony udah diam kayak gini. Risa belakang udah terdiam juga. Dan kurang lebih 5 menit kemudian, penampakan-penampakan itu pun tiba-tiba menghilang. Nah,